Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan video mengenai pemberian Tepitspong. Tindakan pemberian Tepitspong. Nah, tindakan pemberian Tepitspong ini bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh pasien, yaitu dengan cara penggabungan antara kompres dan juga seka. Nah, Tepitspong ini merupakan terapi komplementer. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan tindakan Tepitspong ini ada 4 tahapan keperawatan. Ada tahap prainteraksi atau praorientasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan mempersiapkan diri kita sebagai perawat, persiapan klien, dan juga persiapan alat dan bahan untuk tindakan Tepitspong. Nah, yang pertama, persiapan diri kita sebagai perawat. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus merasa yakin kita bisa berkomunikasi dengan anak, dan anak tidak merasa takut dengan kita. Lalu, kita juga harus mempersiapkan diri, kita yakin bahwa kita bisa melakukan tindakan Tepitspong ini. Lalu yang kedua, persiapan pasien atau klien yang harus dipersiapkan, yaitu ada klien dengan demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, ada persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk tindakan Tepitspong. Alat dan bahan yang sebelum kita mempersiapkan alat dan bahan, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu. Nah, saya sudah mencuci tangan dan di sini juga sudah ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk tindakan Tepitspong ini. Yang pertama, yaitu ada termometer. Nah, ada termometer untuk suhu dan juga ada untuk air. Nah, lalu selanjutnya di sini ada baskom yang berisi air dingin. Lalu ada termos berisi air panas untuk dicampurkan dengan air dingin. Lalu di sini ada wastafel. Lalu di sini ada kain yang digunakan untuk kompres. Selanjutnya ada handuk, ada perlak, dan yang terakhir itu ada selimut. Nah, lalu selanjutnya kita ada pada tahap orientasi. Kita mengorientasikan atau kita menjelaskan terlebih dahulu kepada orang tua dan juga kepada anaknya ya. Nah, di sini ada orang tuanya. Nah, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Rosliana yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, Ibu, sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit bisa disebutkan nama dan juga alamat Ibu dan juga anak Ibu? Oh iya. Nah, Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini melakukan tindakan Tepitspong atau penggabungan antara kompres dan juga seka. Karena suhu tubuh anak Ibu tinggi ya, demam. Ya, nah waktunya kurang lebih 30 menit Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya baik, kalau begitu saya berkomunikasi dengan anak Ibu terlebih dahulu ya. Ya. Nah, Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Ade, di sini saya akan ngompres Ade ya, soalnya Ade panas ya? Ya. Iya. Nah, nanti 30 menit. Ade mau? Oh. Ya, kalau begitu Kakak persiapkan dulu alat-alatnya ya. Nah, lalu selanjutnya kita posisikan klien dengan nyaman dan tutup privasi klien. Ada posisinya mau kayak gini? Kayak gini aja? Ya. Nah, selanjutnya tutup sampiran. Nah, setelah kita memposisikan pasien, memposisikan anaknya, langkah selanjutnya yaitu kita pasang perlak agar tidak basah ke kasur dan juga buka baju pasien karena kita akan melakukan kompres dan juga seka. Nah, di sini posisi anak sudah dipasang perlak dan juga sudah membuka baju ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu sebelum kita menyiapkan air, kita harus mengecek suhu tubuh anak terlebih dahulu. Nah, Adek, kita cek suhu tubuh dulu ya. Mana tangannya? Nah, setelah selesai dan berbunyi termometernya, ada sudah berbunyi ya, kita ambil. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita cek suhu tubuh pasien. Nah, di sini ada 38,6 derajat Celcius. Nah,
Kita sesuaikan dengan suhu air. Suhu air itu harus 1-2 derajat di bawah suhu tubuh pasien. Atau bisa juga suhu air itu suhu panas kuku ya. Nah, air sudah siap, kita juga sudah melakukan termo pada airnya, dan suhu air sudah 1-2 derajat di bawah suhu tubuh pasien. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita jelaskan kembali pada pasien untuk melakukan kompres dan juga seka. Adek, karena suhu tubuhnya panas ya, demam, kita kompres yuk, nanti di ketiak, terus di selangkangan ya, terus nanti sama teteh di waslap semuanya ya. Ya. Nah, setelah anaknya mau untuk dikompres dan juga diseka, lalu kita lihat keadaannya, apakah anak merasa takut atau tidak. Jika keadaannya baik-baik saja dan anak tidak merasa takut, langkah selanjutnya yaitu kita bisa melakukan kompres terlebih dahulu. Nah, tadi jika kan tadi air itu 1-2 derajat di bawah suhu tubuh, atau kita juga bisa disebut juga hangat kuku ya. Nah, untuk kompres ini lakukan di pembuluh darah besar agar cepat untuk menurunkan demam. Nah, yang ada pada aksila atau pada ketiak, lalu pada selangkangan. Nah, kita lakukan pada jangkauan terjauh pada aksila bagian kanan ya. Adek, kita kompres dulu yuk di ketiaknya. Nah, enak ya, hangat. Nah, selanjutnya pada ketiak bagian kiri. Dan minjem tangannya satu lagi. Nah, dikepit ya. Ya. Lalu selanjutnya itu pada bagian selangkangan anak. Nah, ada satu lagi, kita simpan pada jangkauan paling jauh terlebih dahulu. Nah, yang terakhir pada selangkangan yang terdekat. Nah, setelah kita menyimpan kompresan pada aksila atau ketiak dan juga pada selangkangan anak, lalu langkah selanjutnya kita melakukan seka. Seka dari ekstremitas atas sampai ke ekstremitas bawah. Kita lakukan pada bagian tangan terlebih dahulu di jangkauan paling jauh, lalu terdekat. Setelah itu bagian perut dan juga dada, lalu bagian punggung sampai ke pantat, lalu bagian kaki terjauh, dan selanjutnya kaki terdekat. Nah, kita seka menggunakan waslap. Nah, di sini sudah ada waslap, lalu kita lakukan seka. Adek sekarang di waslap ya? Ya. Minjem tangannya. Nah, kita lakukan pada tangan terjauh, jangkauan terjauh ini selama 5 menit. Nah, setelah selesai 5 menit, lalu kita lakukan pada tangan dengan jangkauan terdekat. Ada tangan satu lagi. Lakukan juga selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Nah, jika sudah selesai bagian kedua tangan, lalu langkah selanjutnya yaitu pada bagian dada dan juga perut. Sekarang bagian dada dan perut ya. Lakukan juga selama 5 menit sampai 10 menit. Nah, jika sudah selesai, sekarang bagian punggung. Ada bisa ke sebelah sana?
Nah, gini. Nah, kita lakukan dari atas sampai ke pantat. Nah, kita juga harus melihat keadaan umum klien apakah kedinginan atau tidak dengan cara melihat bibir pasien. Nah, jika klien merasa kedinginan, maka bibir akan terlihat sianosis. Sudah, Dek. Sekarang kita ke kaki ya. Nah, dikhawatirkan pasien kedinginan, kita bisa menyimpan botol panas pada bagian kakinya. Sekarang kita lakukan seka pada bagian kaki terjauh, jangkauan jauh. Lakukan selama 5 menit atau 10 menit. Nah, selanjutnya pada kaki bagian terdekat. Nah, sudah selesai seka pada bagian ekstremitas atas sampai ke ekstremitas bawah. Nah, perlu diingat, nanti ketika melakukan seka, kita bisa mengganti kompresannya apabila kompresannya sudah dingin ya. Nah, selanjutnya, jika kompresan sudah diganti beberapa kali, kita bisa memberhentikan atau proses Tapeits-Pong ini selesai. Nah, jika sudah selesai seka dan juga kompres, kita bisa mengambil kain kompresan dan juga melakukan pengeringan dengan menggunakan handuk. Ada sudah ya, kita ambil kompresannya. Satu lagi. Sekarang kita keringkan menggunakan handuk. Nah, setelah selesai semuanya, lalu langkah selanjutnya kita lihat kembali keadaan umum pasien dan lakukan cek suhu. Ketika pelaksanaan Tapeits-Pong ini, kita bisa melakukan teknik bermain di mana agar anak tidak merasa takut dan agar anak rileks. Kita bisa memberikan gadget, memberikan mainan yang lainnya. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan suhu kembali. Dan sekarang kita cek suhu lagi ya, apakah sudah turun atau tidak. Nah, lakukan sampai termometer berbunyi. Nah, sudah nyala ya, Dek? Ya, sudah nyala, kita lihat. Nah, ternyata suhu Ade sudah turun. Nah, kita juga sampaikan kepada orang tua bahwa suhu tubuh anak telah turun. Nah, untuk pelaksanaan Tapeits-Pong ini merupakan terapi komplementer di mana kita juga harus mengaplikasikan dengan obat ya, agar suhu tubuh turun dengan cepat. Nah, kita sampaikan kepada orang tua bahwa anak suhu tubuhnya telah turun ya. Ibu, alhamdulillah anak ibu suhu tubuhnya telah turun. Ya. Nah, setelah kita selesai, kita pakaikan kembali baju anak. Setelah itu, kita ambil perlak, kita bereskan alat-alat, dan kita berpamitan kepada klien. Adet, sudah selesai. Gimana sekarang, agak enakan ya? Ya. Ya, agak enakan. Udah dingin juga ya, nggak demam lagi? Ya. Ya. Nah, kakak nanti datang lagi ke sini untuk mengecek lagi keadaan Ade ya. 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 Selamat beristirahat kembali. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita bawa alat-alat kembali ke nurse station, lalu kita berpamitan kepada orang tua. Nah, Ibu, alhamdulillah telah selesai. Saya kembali ke nurse station ya. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa pencet bel atau Ibu bisa langsung datang ke nurse station. Assalamualaikum.